Film diawali dengan terlihatnya seorang pria yang bernama Li Wan, tengah bersiap-siap untuk penerbangan standar dari Chongqing ke Lhasa. Tepat pukul 3 pagi, kapten pun bersiap untuk pergi, dan tidak lupa juga dia berpamitan dengan anaknya yang sedang tertidur pulas. Secara kebetulan hari itu juga adalah hari ulang tahun anaknya. Sang kapten pun berjanji ia akan ikut merayakan acara ulang tahun putrinya, saat dirinya sudah kembali. Singkat cerita, akhirnya sang kapten pun tiba di kantor operasional Siwon Airlines pukul 4.30. Saat itu penerbangan yang akan ia lakukan akan ditemani oleh 2 rekan kerjanya. Sebelum keberangkatan, para kru pesawat mempersiapkan segalanya. Kapten dan kopilot mengadakan briefing terlebih dahulu, untuk mempelajari rute yang akan mereka lalui. Terlihat pula para pramugari mempersiapkan semuanya, mengecek kuku mereka, dan tidak lupa menyamakan waktu pada jam tangan mereka. Sementara itu, di pusat meteorologi penerbangan mendeteksi adanya pergerakan awan yang sangat tebal. Awan itu melintas dari Tibet Tenggara dan terus membesar, dan akan sangat berpengaruh bagi penerbangan terutama yang melintas di atas pegunungan Himalaya. Sehingga ruang kontrol penerbangan akan lebih memperhatikan rute dari maupun yang akan ke arah Tibet. Kemudian selanjutnya kapten dan semua kru pesawat sarapan bersama terlebih dulu. Sementara itu, keadaan di Bandara Internasional Xinjiang Utara sudah sangat ramai, dipadati para penumpang. Mulai dari security check-in, pengecekan koper, hingga keadaan di ruang tunggu keberangkatan. Tepat pukul 5.50 pagi, semua pramugari pun berjalan menuju pesawat. Setelah tiba di dalam pesawat, para pramugari pun mengecek semua isi bagasi pesawat, hingga tempat duduk penumpang dan makanan untuk para penumpang. Tak lupa pramugari itu pun mengecek lampu darurat untuk memastikan keamanannya sebelum berangkat. Terlihat pesawat diisi dengan bahan bakar hingga penuh terlebih dahulu. Prosedur pengecekan oleh pilot dan kopilot juga sangat detail dilakukan. Singkat cerita, para penumpang satu persatu mulai memasuki pesawat itu. Terlihat pula koper para penumpang mulai dikirim masuk ke dalam bagasi di bagian bawah pesawat. Pesawat ini membawa 119 penumpang dan 9 kru pesawat. Para pramugari menjelaskan prosedur keselamatan kepada para penumpang. Kemudian pintu pesawat pun akhirnya ditutup. Selanjutnya pilot meminta izin landasan kepada Biro Kontrol Lalu Lintas Udara. Petugas menara kendali Bandara Chongqing pun mengkonfirmasi bahwa pesawat Xinhua 3633 aman untuk mundur ke landasan pacu. Pukul 6.18 pagi, pilot mulai menyalakan kedua mesin pesawat, dan pesawat mulai memasuki landasan pacu, dengan keadaan sekitar yang masih gelap. Pukul 6.24 tuas gas pesawat pun mulai didorong oleh pilot, dan pesawat pun mulai melaju di landasan pacu. Dan akhirnya pesawat berhasil meninggalkan Bandara Internasional tanpa kendala. Terlihat semua berjalan dengan sangat lancar. Ketika pesawat sudah mengudara, terlihat mentari pagi terbit seakan menyambut keberangkatan mereka. Staf kontrol lalu lintas penerbangan selalu terhubung dan memantau setiap pesawat yang mengudara. Setelah itu komunikasi pesawat dialihkan ke menara penerbangan Chengdu. Di ketinggian 7.200 meter, dengan kecepatan 859 km per jam, pesawat diminta naik di ketinggian 9.200 meter. Ketika pesawat berada di ketinggian 9.200 meter, pesawat mengalami turbulensi, kemudian kopilot pun mematikan autopilot, dan mengambil alih pesawat secara manual. Pilot melaporkan ke menara kontrol, bahwa mereka sudah mengalami turbulensi parah dan meminta izin untuk menaikkan ketinggian. Menara kontrol pun menginstruksikan agar pesawat menambah ketinggian di 9.800 meter. Sementara itu, di pusat meteorologi penerbangan mendeteksi adanya badai awan mulai terbentuk. Turbulensi tidak berlangsung lama, pesawat pun kembali terbang dengan mulus. Dan kapten kembali mengaktifkan autopilotnya. Terlihat para pramugari mulai melayani para penumpang. Pukul 7.02 pesawat berada di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 835 km per jam, tepat di atas pegunungan bersalju, dataran tinggi Tibet. Nah di sini selanjutnya pilot yang sebelumnya tidak akrab dengan kopilotnya, kini mereka mulai ngobrol.
Sang pilot memberikan pengetahuan dan berbagi pengalaman kepada kopilot yang lebih muda. Sebelumnya Siwan merupakan pilot militer Angkatan Udara dan menerbangkan pesawat bomber tentara Cina. Dia sudah 100 kali lebih menerbangkan pesawat dan melewati rute ini. Pukul 7.07 pagi, di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 840 km per jam, tiba-tiba kaca depan pesawat mengalami keretakan. Padahal saat itu tidak ada kontak dengan benda di luar pesawat, yang menyebabkan kaca menjadi retak. Sang pilot kemudian menghubungi menara kontrol. Kemudian pesawat mereka diinstruksikan untuk kembali ke Bandara Chongjin. Namun tidak lama setelah itu kaca pun pecah dan menyebabkan kopilot nyaris tersedot keluar dari pesawat. Dan menyebabkan kabin di dalam pesawat itu kehilangan tekanan udaranya. Sementara itu kopilot masih ketahan sama sabuk pengamannya, dan dipegang erat oleh kapten. Kemudian para kru mulai menyadari ada yang tidak beres dengan pesawat, kemudian mereka pun mencoba menghubungi kabin namun tidak mendapatkan respon. Lalu guncangan mulai terjadi, dan para penumpang mulai panik. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang lama, sang pilot pun berusaha menurunkan ketinggian pesawat agar mendapatkan tekanan udara yang lebih stabil. Lalu tiba-tiba saja pintu kabin pun terbuka. Karena tekanan udara yang tidak seimbang, membuat pilot cadangan hampir saja tersedot ke dalam kabin, dan membuat suasana kabin pesawat itu porak-poranda. Di tempat lain, petugas menara kontrol terus menghubungi pesawat Jihwa 8633, namun tidak ada respon dari para pilot. Kemudian pesawat terus menukik dengan kecepatan 850 km per jam, dan turun 3000 meter per menit. Pesawat yang terus menukik hampir saja menabrak pegunungan, hingga di saat yang tepat pilot mulai menaikkan pesawat kembali. Karena manuver itu, membuat kopilot masuk lagi ke dalam kabin. Kemudian pilot cadangan mencoba masuk ke dalam kabin, dengan susah payah ia dibantu oleh pramugari dan para penumpang. Setelah masuk, dia membantu pilot dan kopilot untuk memakai alat bantu pernapasan. Angkatan Udara pun sampai mencoba menghubungi pesawat Jihwa 8633, namun tetap tidak ada respon. Prosedur pendaratan darurat pun disiapkan, pesawat tempur yang sedang latihan diperintahkan untuk mendarat terlebih dahulu. Semua pesawat komersial juga ditunda penerbangannya. Pesawat yang juga terbang di sekitar pesawat Jihwa 8633 diperintahkan untuk mencoba menghubungi, namun hasilnya sama saja, tidak ada jawaban sama sekali. Insiden itu pun langsung menyebar di berita dan sosial media, sehingga menjadi trending topik saat itu. Di ketinggian 7.204 meter, dan di jarak 180 km ke arah Chengdu, pesawat mulai berputar-putar dikarenakan di depan pesawat terlihat gumpalan awan badai berwarna hitam, dengan kilatan petir yang menyala-nyala. Melihat keadaan itu, dikarenakan jarak ke Chengdu lebih dekat, maka pilot memutuskan untuk mendarat darurat di Bandara Chengdu. Terlihat pesawat berputar-putar, untuk mencari jalur yang aman di tengah badai yang mengerikan itu. Sementara itu salah satu penumpang menyadari pesawat yang berputar-putar di angkasa, dan membuat situasi di dalam kabin menjadi panik dan rusuh. Untungnya para kru berhasil mengendalikan situasi di dalam kabin tersebut, dan menenangkan penumpang yang panik. Kemudian pesawat mulai masuk ke dalam badai, tepat di celah-celah badai tersebut, sehingga membuat turbulensi yang sangat kuat dan membuat bagasi di atas penumpang pun terbuka. Pesawat itu menerobos hujan es dan membuat badan pesawat bergetar sangat hebat, kemudian radar pesawat pun menghilang. Semua orang di menara kontrol pun sudah pasrah, dan mengira bahwa pesawat sudah jatuh dan meledak.
Namun keajaiban pun terjadi, dikarenakan keahlian sang pilot yang sangat berpengalaman, akhirnya berhasil membuat pesawat keluar dari badai yang sangat dahsyat itu. Akhirnya radar pesawat itu pun muncul kembali di monitor menara kontrol di bandara. Saat itu di depan pesawat terlihat puncak gunung yang hampir sejajar dengan ketinggian pesawat, sehingga membuat pesawat hampir menabrak puncak gunung tersebut. Ketika pesawat akan memasuki ruang udara di Bandara Chengdu, tetapi bahan bakar pesawat itu masih sangat banyak, dan akan sangat membahayakan saat pendaratan nanti, dikarenakan kelebihan berat dari bahan bakar tersebut. Sementara di bandara, para medis dan pemadam kebakaran sudah standby untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Tak berselang lama akhirnya pesawat itu pun terlihat dari menara kontrol bandara. Saat itu pesawat melebihi kecepatan normal untuk mendarat, yang tentu saja sangat membahayakannya. Akhirnya roda pesawat berhasil menyentuh aspal landasan, pukul 7.56 pagi dengan kecepatan 287 km per jam. Kemudian masalah teknis pun muncul kembali, saat itu katup pembalik tidak dapat berfungsi sehingga pesawat meluncur di landasan dengan kecepatan tinggi. Kemudian kopilot pun menggunakan pedal rem dengan sangat terpaksa, hingga menyebabkan ban pesawat bagian belakang pecah. Lalu keajaiban pun terjadi, katup pembalik yang tadinya macet, kini berhasil berfungsi kembali. Dan membuat kecepatan pesawat berkurang drastis. Akhirnya pesawat pun berhasil berhenti sebelum landasan pacunya habis. Alhasil pesawat pun mendarat dengan selamat, dan membuat seluruh penumpang dan petugas di bandara itu terharu dan bernafas lega. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah: tetaplah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin, meskipun rintangan di depan mata datang bertubi-tubi. Percayalah, akan ada selalu orang-orang di sekitarmu yang akan membantu dan mensupport setiap perjuangan yang kamu lakukan.